Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan tuntaskan belajar tentang flatlist. Kita telah belajar tentang flatlist secara vertikal, horizontal, dan sekarang kita akan membuat sebuah grid dari flatlist. Ya, sebagai contoh adalah sebagai berikut. Jadi data-data yang kita telah tampilkan pada flatlist horizontal, sekarang kita akan tampilkan dalam bentuk grid seperti ini ya. Oke, kita kembali ke flatlist horizontal sebelumnya. Ya. Jadi kita akan lanjutkan saja project kemarin ya. Oke, tapi saya copy paste saja dengan project baru agar kode yang lama itu tidak hilang atau tidak tertimpa dengan yang baru. Makanya saya buat sebuah snack expo baru ya namanya. Lalu saya buka di device ya, saya pakai Asus. Nah, sekarang kita akan merubah ya tampilan yang horizontal itu menjadi sebuah grid. Sebelumnya data yang 4 itu saya akan tambahkan menjadi beberapa data lagi. Oke, saya copy aja di sini. Lalu saya buat ke 5, ke 6 ya. Saya menjadikan 7 dan 8 ya. Jadi sekarang saya telah memiliki 8 data di sini ya. Cuman ini expo-nya saya buka kembali. Oke, saya buka kembali expo-nya. Nah, dari data ini ada beberapa settingan yang akan kita jadikan patokan untuk membuat tampilan menjadi bentuk grid nih teman-teman ya. Jadi pertama untuk membuat menjadi dua buah kolom ya, kita dapat menggunakan yang namanya number column ya di flatlist-nya. Jadi dia punya props namanya adalah number of column. Enggak mau. Saya tutup dulu ya expo-nya, saya buka kembali expo-nya. Nah, di sini di flatlist ini teman-teman, kita bisa membuat kolom ya. Karena horizontal nggak saya gunakan, jadi horizontal saya hapus. Saya buka kembali. Nah, di sini ada props, namanya adalah nom column ya. Jadi kita bisa setting berapa kolomnya. Kalau saya misalnya setting menjadi 2 buah kolom gitu ya. 2 buah kolom, ini udah terkoneksi. Nah, karena ada beberapa pengaturan, maka kita harus menyesuaikan dengan 2 kolom tersebut gitu ya. Jadi di stylenya kita nanti bisa setting-setting. Wah, nih ini udah 2 kolom sebetulnya ya. Kalau kita lihat seperti itu ada 2 kolom. Jadi kita harus hapus stylenya di sini ya. Kita harus hapus stylenya. Jadi dia si flatlist-nya sudah tidak memiliki tinggi 150 tapi sekarang tingginya adalah menyesuaikan device-nya ya. Kalau cek sini dia terpotong seperti ini. Nah, kita memerlukan beberapa pengaturan. Oke, yang ini saya tidak gunakan ya. Jadi di kontainernya saya hapus seperti ini. Lalu saya berikan margin horizontal sebanyak 5 dan padding topnya saya berikan 40 menyesuaikan heading standarnya device gitu ya. Nah, di sini di bagian render ya, saya akan mengatur ukurannya yaitu dengan flex, menambahkan flex gitu ya. Flex itu 1 gitu. Untuk marginnya itu tidak menggunakan margin right ya, tapi saya menggunakan margin top sebesar 10 dan margin horizontal itu sebesar 5 ya. Oke. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat ada perbedaan di sini ya. Ya, sekarang udah menjadi 2 buah kolom, dia udah geser sedikit. Nah, sekarang width-nya itu agar image-nya width-nya menyesuaikan dengan kolom ini, maka kita tidak gunakan width yang konstan ya, tapi kita ganti dengan flex 1 seperti ini ya. Oke, kita rubah. Nah,
maka sekarang width-nya telah mengikuti, gini. Nah, kalau teman-teman lihat, pengaturannya cukup sederhana ya nah, sekarang teman-teman udah melihat space antara ini ya, antara vertikal dan horizontal, space antara grid-nya sudah terlihat jelas gitu ya. Nah, ini terlalu apa ya, geser ya. Mungkin kita bisa gunakan bukan margin vertikal ya, tapi padding horizontal mungkin. Padding horizontal 5. Ya. Karena dia 5 juga, jadi saya ikutin 5 ya. Jadi sekarang harusnya nah, ini sama ya. Oke, sekarang sama. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan adalah ketika saya ingin menambahkan sebuah kolom di sini, kita manfaatkan props yang ada di flatlist yaitu nom columns. Nah, saya setting 2 gitu ya. Kita juga bisa menjadi setting 3 gitu ya. Misalnya kalau 3 maka dia akan berubah menjadi 3 kolom di sini. Nah, ini 3 kolom. Nah, sisanya dia akan ngikutin gitu ya. Tapi seringnya kita akan menggunakan 2 kolom untuk menampilkan konten-kontennya. Nah, yang perlu diketahui lagi adalah kita tidak membutuhkan oh ya, ini ketika kita scroll, ini kan kepotong nih, nggak terlihat teksnya ya. Jadi kita push saja yang ini, view-nya tidak saya butuhkan karena saya tidak membutuhkan tinggi flatlist secara spesifik ya, karena dia mengikuti layar. Jadi view pembungkusnya saya hapus ya, oke. Nah, ini sekarang tulisannya udah terbaca. Nah, setelah memiliki kolom 2, yang perlu diperhatikan adalah di kontainernya kita pastikan dia memiliki flag 1, lalu margin secara horizontal kita berikan 5, di sini juga 5 gitu ya, ada space 5 di sini. Nah, image-nya agar width-nya mengikuti, berarti saya cukup flag 1. Teman-teman saya akan belajar tentang flags ya di tutorial saya. Lalu untuk height-nya saya sesuaikan tetap 150. Nah, margin top itu berarti antara satu render item ini dengan lain dia jaraknya 10 ya. Jadi sini 5, ini 10 gitu lah. Nah, ini kan ada margin horizontal nih. Berarti antara ini dengan ini ya. Jadi kan ini ada 5, 5. Jadi 10. Oke. Berarti saya tinggal tambahkan di sini juga sama 5 ya, karena udah 5 jadi 10 sama-sama 10 juga di sini. Dan untuk topnya saya 10. Jadi sekarang space-nya sini 10 karena dia 5 tambah 5, di sini juga 5 tambah 5 10, ini 10, 10. Jadi terlihat rapi, terlihat sama untuk grid-nya. Nah, untuk image-nya ini diperhatikan ya, flag-nya 1. Jadi dalam satu kontainer grid-nya itu kan 1 ya. 1 karena kolomnya 2 berarti 1 dibagi 2. Ada setengah-setengah. Jadi setiap image dia akan menjadi setengahnya flag 1 gitu. Begitu cara menggunakan grid yang sederhana di React Native ya, teman-teman. Jadi perhatikan nom of column sama flags dan margin-nya. Teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhannya, gitu ya. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu untuk tutorial tentang grid di React Native ya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan diskusikan saja di kolom komentar atau mungkin langsung ke Discord. Sampai jumpa ya teman-teman di tutorial React Native berikutnya. Terima kasih.